Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim nabina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terkhusus Bapak Haji Agus Irianto selaku Ketua RW Rasulullah yang saya hormati, Bapak sekalian, jamaah sholat ikhlas sidang sholat sunat tarawih rahimahullah. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Rabbi ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, kenikmatan Islam, tentunya kesehatan, sehingga hari ini Allah memberikan kebaikan kepada kita untuk melaksanakan sholat sunat tarawih, sholat isya berjamaah di malam pertama di bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita dari umat yang mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Jamaah sekalian, sebelum saya menyampaikan tentang motivasi pada Ramadan, kita tentunya sudah banyak mendengar kisah-kisah yang membuat kita lebih semangat untuk ibadah. Ada kisah yang pertama tentang orang yang membunuh 99 orang, bukan uang, bukan kijang, bukan kambing. Ini 99 orang dibunuh. Cerita ini udah umum. Dia nanya sama Rahim, ini gua udah bunuh 99. Kira-kira diampunin gak dosa gua kalau gua tobat? Agak, kebanyakan lu. Gua selalu keampunan, bahasa dia. Akhirnya gua kesel, ngumpul aja sekalian dah. Mati 100. Cari lagi. Temu lama. Saya ini udah bunuh 100. Tadi lu 1 tuh. Bayangin nih kalau kagak jawab dengan tobat kagak diterima, bunuh lagi. Pikiran seperti itu. Apa kata ulama? Kalau kamu memang benar-benar bersungguh-sungguh, maka kamu akan diterima tobat kamu. Benar? Benar. Silakan kamu pergi ke masjid, ya, bertobatlah di sana Allah. Berjalanlah dia ke masjid. Dalam perjalanan mati, cabut nyawanya. Nah, ini orang udah tobat atau belum? Malaikat azab, malaikat rahmat turun, tarik-tarikan, ya, jatah. Ini bagian gua. Dia belum tobat, belum nyampe masjid. Enggak, dia udah niat tobat luar biasa. Sampai perjalanannya diukur. Perjalanan dari tempat Kiai bertanya tadi sampai ke masjid, ternyata jaraknya lebih jauh. Udah tobat belum nih orang? Udah tobat belum? Niatnya udah, tapi mengatakan langsung tobat belum. Niatnya udah kuat, tetapi rahmatnya Allah turun, maka orang yang diampuni jaminannya udah surga. Yang kedua cerita, ada pelacur di zaman Bani Israel lagi kehausan, ambil air, tiba-tiba ada kambing, ada anjing kalau kita begini biar najis, kehausan, udah beler tuh anjing. Airnya apa? Dicidukin tuh air pakai terompah sepatunya, diminumin tuh. Kalau pelacur di sini jangan anjing, orang juga jijik lihatnya kalau miskin. Nggak bakalan kasih minum. Ini anjing kasih minum, seger lagi. Nah, karena kasih sayangnya pelacur tadi kepada anjing, Allah juga melihat ya terhadap kasih sayangnya itu, Allah ampuni dosanya. Gampang banget ya. Orang pelacur diampuni cuma gara-gara kasih minum anjing. Yang ketiga cerita Amr bin Sabit, sahabat Rasul, baru masuk Islam. Udah ada perintah perang Uhud, sholat belum,
puasa belum, infak sodako belum, kagak belum ngapa-ngapain urusan amalia dia belum ada, cuman baru masuk Islam. Ya makanya dia, kamu mau perang Uhud ini hanya karena agama kamu atau karena negara kamu, maksudnya karena Madinah, tidak, atau karena suku kamu. Saya perang untuk Islam. Karena dia perang. Ketika itu banyak yang syahid dan ternyata dia termasuk daripada yang syahid. Maka Rasulullah menyampaikan dia telah menemui syahadanya, menemui kesaksiannya kepada Allah dan jaminan surga. Ini fantastis. Cerita-cerita yang saya ceritakan itu luar biasa, begitu cepat. Tapi jangan coba-coba buru-buru 100 orang buat tobat, kagak begitu rusaknya. Atau kita mau mabuk segala macam, nggak bisa begitu ceritanya. Nah, ada lagi cerita yang lain. Ini kesungguhan para sahabat. Kita kenal Khalid bin Walid. Kita kenal Khalid bin Walid itu sahabat Rasul yang berperang nggak pernah kalah dari mulai zaman jahiliyah sampai pada zaman Islam. Zaman jahiliyah itu ketika perang Uhud itu kan dimenangin oleh kaum musyrikin. Panglimanya Khalid waktu belum masuk Islam, menang lawan umat Islam waktu itu. Ketika dia masuk Islam, semua peperangan hampir semua dimenangin. Emang hampir dimenangin semua sama dia. Sampai Umar ada kekhawatiran. Kenapa? Sahabat ngomong gini, pokoknya kalau perang dipimpin Khalid pasti menang. Bahasanya udah lagi tidak, bahasanya udah menyampingkan Allah sebagai pemberi kemenangan. Maka khawatir akidah umat Islam bergeser, maka diputuskan Khalid turun jadi Kopral. Dan zaman sekarang Panglima jadi Kopral, buset dah. ngambek berhenti jadi tentara udah. Tapi kalau tidak begitu, diejek sama teman-temannya. Khalid, kenapa kau mau dari Panglima turun jadi Kopral? Dia baik, bahasa begitu. Kata Khalid, gua perang bukan untuk Umar, gua perang buat untuk Allah. Maka selesai urusan untuk Allah. Belum sahabat-sahabat yang lain ketika mempertahankan keimanan, Bilal bin Rabah ditindih dengan batu. Terus sahabat yang lain banyak cerita-cerita kesungguhan dalam menjalankan nilai-nilai ibadah, nilai-nilai perjuangan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Cerita yang terakhir kenal dengan Ois bin Kornik. Kenal? Wais. Kenal? Kenal? Gua nggak kenal. Ente kenalnya hebat tuh. Gua nggak kenal. Ceritanya tahu gitu. Kenal mah kagak. Ois bin Al-Qarni ini sahabat di hidup zaman Rasul, tapi nggak pernah ketemu Rasul. Pernah suatu hari dia pengen ketemu Rasul, tapi karena Rasul dalam ada urusan, seminggu dia nungguin di Madinah nggak ketemu aja pulang. Punya ibu udah sakit-sakitan, pengen pergi haji. Ini luar biasa, anak yang berbakti miskin. Ini Ois ini orang yang tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di langit karena baktinya kepada emaknya. Jual gendong emaknya pergi haji dari Yaman sampai ke Mekah. Bahkan Umar diamanahi oleh Rasul, jika ketemu nih orang ini ada tanda putih di belakangnya, mintain doa. Jadi sekelas Umar, sekelas Ali yang doanya makbul, masih disuruh Rasul untuk minta doa sama dia. Ada apa nih orang? Bahasanya seperti itu. Inilah keluar biasaan, kesungguhan. Nah, kalau kita gendong orang tua kita, jangankan dari Yaman sampai Makkah, lah dari sini ke Kairingin megah. Ya, ibaratnya seperti itu. Tapi harus latihan menggendong anak kebo sampai anak sapi sampai jadi sapi, sampai gede. Bisa kelihatan aja dari mungkin anak sapi 10 kilo beratnya sampai 1 kintal atau 2 kintal. Luar biasa, ini kesungguhan. Nah, apa refleksi Ramadan dengan cerita-cerita saya tadi? Bapak, Ibu sekalian jamaah, Ramadan Allah berikan itu kepada kita hadiah. Hadiah untuk apa? Untuk bekal kita dalam ibadah. Umur kita cetek-cetek, pendek, ya rata-rata 60-70. Kalau udah lewatin 70 ya udah siap-siap aja. Siapa sih yang 70? Ada Pak RW doang.
Bapak tuh, Pak Ali, udah 3 orang itu. Ya artinya siap-siap aja, apain? 4 orang, udah siap-siap aja. Ya memang syarat mati bukan tua. Ya anak muda juga banyak yang mati duluan. Temen saya kemarin 3 orang bulan kemarin, iya rata-rata umurnya menjelang pensiun 2 bulan, yang pensiun 3 tahun lagi, 2 tahun lagi, sampai saya bilang, Pam, NRP lu berapa? 176, udah siap-siap dalam namanya. Kenapa? Kayak yang mati nih, NRP 15, 16, 17. Ya, gitu. Artinya umur tidak lihat, mau tidak melihat daripada tua atau muda. Ataupun syarat mati bukan sakit, tapi syarat mati adalah ya memang ketentuan Allah. Jadi nggak ada hal yang berhubungan dengan seperti itu. Tapi yang sakit lebih cepat mati, yang tua lebih cepat mati. Emangnya mau hidup terus? Ya kan? Ya. Nah, kenapa Allah berikan ini kepada kita? Ramadan ini sinyal bahwa Allah sayang sama kita. Sayang. Ibadah-ibadah yang kita lakukan di mulai malam ini nih, sampai di ujung nanti terakhir di bulan Ramadan, itu semua dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita cuma doa, Allah barik lana Rajaban wa Saban, ya Allah berkailah saya umur saya di bulan Rajab dan Saban, dan sampaikanlah wa balikna fi Ramadan, umur saya sampai bulan Ramadan. Lah, kalau tadi saya baru aja nih dengerin TikTok, saya ketawa ngakak. Katanya rindu sama Ramadan, kangen sama Ramadan, baru aja Ramadan nyampe, puasa cuma 3 hari. Kepo, PHP namanya itu. Jadi ini perjalanan panjang kita ini 29 atau 30 hari, betul-betul dimanfaatkan. Ibadah-ibadahnya kalau memang sedekah kita kurang, di sini dipolik lagi bahwa sedekah setiap maghrib, subuh, ya atau tarawih bawa. Ya terserah di mana saja sedekah. Dilipatkan akan di bulan lain. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang menafkahkan rezekinya di jalan Allah seperti dia nanam 1 biji. Tumbuh 7 cabang, setiap cabang tumbuh 100 buah. Allah lipat gandakan. Itu di bulan Ramadan. Nah di dalam Ramadan wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah lipat gandakan dengan kehendaknya. Udah tak terhitung. Itu. Jadi siapa nih Pak? Terus bacaan Quran. Saya singgung lagi. Target kita minimal sekali ya datang. Ini jujur aja, sejak ini alat diciptakan oleh Yahudi. Ini handphone. Ini hampir semuanya dari mulai bocah bayi sampai orang tua, sampai aki-aki. Ini gemar amat sama ini. Lah bocah kalau baru melangkah dikasih HP biar nggak nangis, lihat TikTok, lihat YouTube, ya kan? Aki-aki yang lihat TikTokan juga. Udah nggak inget lagi. Semua hampir rata-rata, termasuk saya kadang-kadang kalau saya nggak membatasi istighfar langsung ya Allah. Tuh tahu segera. Baca Quran ada di HP, jangan notifikasinya dihidupin. WA dihidupin, Instagram dihidupin. Kita lagi baca Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Klik bunyi. Wah, guru SMA. Baru alif lam mim. Klik grup SMP. Apa grup TK ada? Ini notifikasi ganggu ibadah kita, matiin aja dulu. Kalau Quran makanya lebih aman bawa mushaf. Pada hari subuh baca Quran, pada asar, pada zuhur, pada asar 2 rakaat, 2 lembar, 10 lembar itu udah dapat 1 juz. Kalau maghrib agak susah, ya maklum, ya maghrib habis ngancem. Ya semuanya dibeli, makanya besok Bu, Pak, ya di list Senin sampai Minggu. Ya hari ini minumnya es kelapa aja. Besok es doger. Besok es mambo. Besok lagi cincau. Jangan lapar mata. Kalau lapar mata
besok jalan nih. Gue yakin gak padat banget jalanan. Lihat, mah, es teler, beli. Mah, ada kelapa, beli. Itu lapar mata namanya. Giliran di meja makan udah ada 8 itu jenis minuman. Gila diminum, begak loh. Baru 1 udah begak. Yang 7 udah gak keminum. Buru-buru baca Quran. Dia belonjol aja, jengkang aja. Terawih, Andika, terawih, tak dulu. Bolos di bangku. Udah, ini urusan makanan kita puasa. Kalau kata Imam Ghazali, ini kita puasa seperti ini jadi sia-sia. Kenapa? Mindahin makan doang. Puasa itu sebenarnya mengurangi makan. Kalau yang mengurangi yang satu lagi jangan. Yang paham Andika doang. Jadi insya Allah, itu Pak. Jadi kenapa Allah berikan kita kebaikan di bulan Ramadan ini? Ya, kenapa kita harus serius dalam ibadah? Karena memang Allah lipat gandakan semua ibadah kita. Jadi kalau tadi saya ceritain puasanya baru 3 hari udah kagak lagi, maka orang-orang ini cuman orang-orang yang kebanyakan yang seperti saya lihat besok nih. Namanya sebenarnya saya ngobrol sama Pak RW rapat. Pak RW bertanggung jawab penuh dunia akhirat urusannya. Ya benar. Lah pimpinnya di sini. Kalau ada warung-warung lihat aja kakinya udah pada gantung, bukan setan itu Pak. Itu Pak RW wajib tegur. Silakan, Bapak punya wewenang makro amungkaron. Barang siapa yang melihat kemungkaran, yang punya kekuatan tangannya, bukan mulut kita. Kalau saya, ya mungkin itu saya omelin nih, kagak mempan. Kalau RW kan bikin surat. Ya kan ceplok sama RW sama lurah. Jam 3, jam 2, jam 4 baru buka. Selesai, jam 12 dia buka, melanggar kan, tutup tuh selama-lamanya sekalian, beres. Jadi itu pentingnya RW yang bertakwa, pentingnya RT bertakwa, pentingnya lurah bertakwa. Kalau nggak bertakwa, malah kalau di mana di Padang itu luar biasa, semua tutup kecuali jam 5, ketat di Padang itu sampai terjadi seperti itu. Jadi mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita optimalkan ibadah kita. Buat bapak-bapak ya nih, jangan terawih itu jangan putus. Kalaupun secapek-capeknya kita tidur aja habis sholat isya, bangun, jangan ada bangun ntar jam 2 ya sholat terawih. Kenapa? Sholat terawih cuma ada di bulan Ramadan, bulan lain kagak ada. Ya paling yang lainnya buat sholat hajat, hajud, istiqoroh, ini ada. Ya, apalagi kalau meninggalkan puasa, sebisa mungkin ya jangan sampai batal. Kalau memang kita ada urusan, kalau berjalan jauh ya maklum kita membatalkan karena memang itu udah ada dasar dalilnya. Insya Allah semampu kita menjalankan ibadah Ramadan di dalam hal seperti ini, Allah memberikan 2 syafaat yang bukan syafaat Rasul, tapi syafaat dari ibadah kita. 1, baca Quran kita. Rajin baca Quran, Quran ini memberikan syafaat buat kita. Yang kedua, puasa itu akan memberikan syafaat sama kita. Selain syafaat Rasul. Jadi ini luar biasa. Maka tentukan dari sekarang kita mau mendapatkan kebaikan atau enggak. Apalagi nanti di penghujung akhir Ramadan 10 hari terakhir. 83 bulan sampai juga 1000 bulan yang 1000 bulan itu sama juga 83 tahun umur kita nilainya dalam ibadah. Jadi kalau kita melakukan ibadah di antara kita dapat itu Lailatul Qadar, insya Allah kebaikan kita dapat yang dari ibadah kita. Kita nggak tahu sampai umur kita berapa, tapi 10 tahun kita dapat Lailatul Qadar sama juga umur kita 830 tahun. Luar biasa, ngalahin umat-umat terdahulu seperti kaumnya Nabi Nuh. Saya kira cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya pribadi. Jadi kalau jamaah sekalian, sekali lagi ini awal yang baik untuk memotivasi diri. Tanamkan niat, saya harus hatam, saya harus puasa, saya harus selesaikan tarawih saya 30 hari, maka insya Allah mudah-mudahan Allah berikan ampunan buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.